Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Salam sehat. Jumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center. Jemaat yang terkasih, saya yakin dan percaya setiap kita ada di dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Sehingga pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dan beribadah bersama-sama. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa pembukaan. Saya akan memimpin dalam bahasa Ibrani, jemaat Tuhan bisa mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilach lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, Elecha Adonai ekara we'el Adonai et hanan, neheni beorah misor, alechet bederehu weleyarech ito, lahalak be'et sarisa welasaga. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan segenap hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan yang terindah bagi Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Pada hari ini, pagi hari kita bersyukur. Kita masih ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua kita yang di rumah yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mau fokuskan hati, tubuh, jiwa, roh kita untuk menyembah Tuhan. Semua kegiatan kita di rumah dimanapun sudah berada dari Sabang sampai Merauke. Yang di luar negeri sekalipun, mari kita mau sungguh-sungguh menghadap Tuhan kita yang hidup. Kau boleh tutup mata jasmanimu. Kita menaikkan ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini semua karena Engkau Yesus. Melihat setiap hati umat-Mu Tuhan, yang datang pagi ini dengan kerinduan yang dalam berjumpa dengan Engkau. Kau jamah, Kau lawat mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus ajar kami Tuhan. Puji kami. Kami menjadi umat-umat yang setia di hadapan Tuhan. Yes Lord. Yes. Oh Jesus. Ajarlah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh, aku ingin selalu
menikmati kehadiran-Mu. Kau boleh angkat tanganmu dengan iman, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Terima kasih Tuhan. Mau tinggikan, muliakan Engkau. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Pujilah aku Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajarlah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Biar mata hati kami, roh kami tertuju padamu. Aku cinta padamu. Benar Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau lagi. Mari jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, hormati Tuhan kita dengan sungguh, katakan, ku nyanyi bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Benar Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, jemaat Tuhan dengan lembut katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dari hati umat-Mu Tuhan, Kau lihat setiap hati kami yang sungguh-sungguh datang pagi ini. Kau layak sama-sama lebih lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak
biar setiap umat-Mu, kami semua, hanya satu tujuan kami, menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami Tuhan. Hanya Kau yang layak kami puji Tuhan. Jesus. Makasih Tuhan. Jesus. In the highest, let our King be lifted up. penyembahan kami Tuhan. Setiap kami yang di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Semuanya itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami siap bersorak sama-sama yang bersuka cita. Dengan saya katakan, amin. Haleluya. Luar biasa saudara, amin. Kita masih tetap berdiri. Tiba saatnya kita berkumpul di tempat ini. Buat setiap kita dari suku manapun kita, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari ekspresikan setiap pujian kita dengan sukacita. Tepuk tangan, harga di mata Tuhan.
kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak-anak. Dengan iman satu apa? Suara Siap lomba keselamatan. yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian Dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Mari tepuk tangan semuanya dengan hati yang sungguh. Sama-sama dari awal dengan iman kita akan pujian ini. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami Benar Tuhan. bersatu. Saudara dari suku manapun, Dari kita berdiri di tempat ini. berdiri di hadapan Maka anak domba satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. pujian. Hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya Selamanya. Musik memuji Tuhan. Mari dengan sukacita tepuk tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini, buat keselamatan. Sama-sama ya, dengan iman kita katakan, bantu keselamatan. Dari Allah yang dulu Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. kami naikkan Ada pada siapa? anak domba. Yesus namanya, pujian. Hormatan, kekuasaan, kemuliaan Bagi-Nya. selamanya. Lebih lagi ya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, kekuatan, hormatan, kekuasaan kemuliaan bagi-Nya selamanya. kemuliaan bagi-Nya Selamanya kemuliaan, 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 kemuliaan bagi-Nya selamanya. Masih semangat, amin. Apapun yang terjadi, kita mau terus katakan amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Yes. Dengan iman kita. Yang di rumah, nyatakan kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi, katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Lebih lagi, nyatakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita
kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita, Bapak Ibu bisa mentransfernya di layar kaca Bapak Ibu. Sudah tersedia nomor rekening dan scan QRIS lewat Dana, GoPay dan lain-lain. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Hari-hari, bulan-bulan ini Tuhan, terus Kau curahkan Roh Kudus-Mu buat setiap umat-Mu. Apapun tantangan dalam dunia ini, kami tetap kuat Tuhan. Tiba saatnya jemaat-Mu ingin memberikan. Kami memberikan bukan karena kami memberikan karena belas kasihan, tapi kami memberikan persembahan ini benar-benar karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi. Kami memberikan semuanya buat kami Tuhan. Kami berikan ketulusan hati, keikhlasan, apapun yang kami beri. Kami yakin semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Siapkan hati kita. Kasih Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Terima curahan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sama-sama dengan iman kita akan puji. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. dengan setengah suara singer saja akan pujian ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Curahkan kuasa-Mu Tuhan. mukjizat terjadi. Setiap hati-hati yang keras, kami siap Tuhan dilembutkan dengan firman. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. mukjizat Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang, mukjizat terjadi.
Puji Tuhan, kita semua sudah memberikan pujian, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati dan tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami beribadah, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami sembah dalam hidup kami. Tiba saatnya kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Kuasa-kuasa si jahat yang mau mengambil dan mencuri firman Allah dari hati pikiran kami, kami bersehati mengusir menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan saja yang menaungi kami semua dan menyingkapkan rahasia-rahasia yang dalam dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan bersama-sama membaca dari kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, jemaat Tuhan membalas dengan ayat yang kedua. Demikian seterusnya kita bergantian sampai ayat yang ke-10. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. 5, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. 6. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengajar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. 9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. 10. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang telah lelah menyeberangi sungai Besor itu, berhenti di sana. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Berkemenangan dengan Roh Kudus. Bersama dengan Roh Kudus kita akan dibawa untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang percaya. Ya, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang percaya adalah sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber inspirasi. Ketika saudara menghadapi tekanan demi tekanan dalam hidup, ketika saudara menghadapi persoalan dan masalah dalam hidup saudara, maka roh Allah yang ada dalam diri saudara itu akan memberi hikmat. Dia akan menjadi kekuatan saudara dan memberikan inspirasi supaya saudara keluar dari masalah dan persoalan saudara. Supaya saudara mengalami kemenangan demi kemenangan.
apapun situasi dan keadaan hidup kita, Roh Kudus ingin membawa hidup kita pada keberhasilan dan kemenangan dalam menggenapi tujuan Allah. 2 minggu lalu kita belajar bahwa Roh Kudus menolong kita menjadi rekan kerja kita sampai kita mencapai atau menggenapi tujuan Allah bagi hidup kita di dunia ini. Nah, bersama dengan Roh Kudus kita akan mendapatkan kekuatan untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Harus disadari bahwa ada saat-saat tertentu di dalam hidup tiap orang mengalami kegagalan, mengalami kesalahan, bahkan mengalami kemunduran. Itu sebabnya banyak orang yang frustrasi, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika menghadapi situasi ini. Tetapi firman Tuhan hari ini ingin mengajar kita bahwa bersama dengan Roh Kudus kita akan dibawa untuk mengalami kemenangan, untuk mengalami kelepasan, untuk mengalami hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, setiap orang pernah mengalami kegagalan atau kehilangan besar. Setiap orang dalam hidupnya pasti pernah mengalami apa yang namanya gagal. Apa yang namanya kehilangan. Apa yang namanya terpuruk. Nah, kita melihat pengalaman Daud di dalam bacaan kita. Saya akan mengajak jemaat Tuhan kembali mengingat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima apa yang dialami oleh Daud. Saya akan baca ayat pertama, jemaat Tuhan membalas ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat 5. Ayat yang pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Yang terakhir ayat 5. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud baru saja mengalami penolakan dari raja-raja Filistin. Ketika dia diajak untuk berperang dan bergabung dengan raja-raja orang Filistin, ketika mereka melihat Daud, bekas musuh mereka, Daud ditolak oleh raja-raja orang Filistin dan akhirnya Daud bersama dengan pasukannya diminta pulang ke perkampungan mereka di Ziklag. Dengan perasaan yang kecewa berat, Daud bersama dengan orang-orang yang mengikutinya, pasukannya, itu pulang ke Ziklag untuk menjumpai keluarga mereka. Dalam perjalanan 3 hari yang melelahkan, tibalah mereka di Ziklag. Dan apa yang ditemui oleh Daud dan orang-orangnya? Ternyata Ziklag terbakar habis. Istri mereka, anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan, orang tua mereka itu dibawa menjadi tawanan oleh orang Amalek. Bahkan harta benda mereka dan juga ternak mereka dibawa menjadi jarahan oleh orang Amalek. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Daud dan prajuritnya semua menangis. Sampai Alkitab tadi berkata mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Saking sedihnya mereka menghadapi situasi dan keadaan perkampungan yang habis dibakar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Karena ternyata orang-orang marah, orang-orang yang ikut dengan dia itu marah dan ingin melempari Daud. Daud dalam keadaan sangat terjepit. Dalam situasi seperti itu apa yang harus dilakukan oleh Daud? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, boleh dikatakan bahwa saat itu Daud habis-habisan. Mungkin saudara ada di antara saudara yang juga mengalami situasi yang dihadapi atau dialami oleh Daud. Ya. Mungkin saudara ada yang di PHK, tidak bisa bayar tagihan, diancam oleh debt collector. Atau anak sakit, usaha bangkrut, tagihan bank membengkak, ditipu teman, dicari polisi, dan lain-lain. Ini kondisi yang habis-habisan. Belum selesai satu masalah, muncul masalah yang lain. Padahal saudara sendiri dalam situasi yang sulit. Itu dialami oleh Daud. Daud dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh mertuanya. Daud bukan hanya itu. Dia melarikan diri dan menyelamatkan dirinya karena ingin dibunuh. Lalu kemudian dia mengabdi kepada seorang raja Filistin. Ketika ingin diajak berperang, Daud ditolak oleh raja-raja Filistin yang lain dan diusir pulang ke perkampungannya. Kecewa berat. Dan begitu dia sampai di perkampungan tempat mereka tinggal dengan keluarga, ternyata perkampungan mereka dibakar habis. Istri, anak-anak, harta benda, ternak, semua dibawa oleh musuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adakah saat ini saudara menghadapi situasi yang sulit seperti yang dialami oleh Daud? Tapi saya ingin katakan bahwa ketika saudara mengandalkan Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara itu akan menjadi sumber hikmat, menjadi sumber kekuatan, memberikan inspirasi di saat-saat saudara terjepit dan habis-habisan. Seperti yang dialami oleh Daud. Saudara, ada seorang yang lahir dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Namanya Roger Crawford. Dia lahir dalam kondisi ectrodactylism. Itu adalah kondisi di mana tangan dan kaki seseorang itu seperti capit kepiting atau capit udang, begitu ya. Tepatnya capit kepiting. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia lahir dengan lengan yang tidak normal, lalu kemudian tidak memiliki telapak tangan. Dari lengannya itu muncul 2-3 jari yang tidak normal dan begitulah keadaannya. Dalam umur yang ke-4 tahun, kakinya harus diamputasi karena tidak berkembang dengan normal. Orang tuanya menghadapi situasi itu tetapi tidak putus asa. Mereka mencoba menanamkan tekad yang kuat kepada anaknya dan berdoa kepada Tuhan. Mendorong anaknya ini supaya dia hidup seperti orang-orang normal biasa. Walaupun kondisinya cacat. Dan setelah dia siap, anak ini disekolahkan ke sekolah umum dan sampai universitas. Di universitas dia menjadi tim tenis dari universitas di mana dia berkuliah dan menjadi andalan.
Saudara, hari ini Roger menjadi seorang konsultan dan motivator yang banyak dikenal dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan di penjuru Amerika. Kalau melihat kondisi kesehatan, ya, keadaan tubuh yang tidak sempurna, mungkin kita akan melihat, wah, orang ini tidak punya harapan. Orang ini ada di dalam situasi yang sulit. Mungkin tidak ada masa depan buat dia. Mungkin dia hanya bisa merenungi kenapa saya hidup seperti ini. Tetapi bagi Roger Crawford, ini merupakan pemicu baginya untuk mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan hari ini dia menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Saudara, tidak ada keadaan dan kondisi yang terlalu sulit apabila saudara bersama dengan Tuhan untuk keluar dari keadaan dan situasi saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mengalami kelepasan? Apa kuncinya? Nah, ini bagian yang kedua. Berpaling dari masalah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara dalam keadaan terjepit, ketika saudara dalam keadaan situasi yang tidak mungkin keluar dari keadaan itu, apa yang saudara harus lakukan? Jangan terpaku kepada masalahmu, tetapi lihatlah Tuhan. Mulailah berpaling kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud. Nah, kita melihat yang pertama, apa yang Daud lakukan ketika rakyat berkata hendak melempari dia dengan batu. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 6 sampai ayat 8 dikatakan begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya ulangi. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan dia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud menghadapi situasi yang sulit, situasi yang habis-habisan. Tapi Daud malah menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Inilah kunci kemenangan dan kelepasan Daud. Dia tidak mencari cara-cara manusiawi, dia tidak mencari akal-akalan, ya. Dia tidak mencari apa yang bisa dia andalkan dari pengalamannya selama ini. Enggak. Daud justru memalingkan wajahnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan yang bisa dipercaya. Karena tidak ada orang yang bisa diandalkan selain Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini hal yang sangat penting bagi kita. Palingkanlah wajahmu dari masalahmu kepada Tuhan. Karena ketika engkau melihat masalahmu terus menerus, maka engkau akan melihat masalahmu semakin besar dan engkau semakin kecil. Tapi ketika engkau mulai memalingkan wajahmu kepada Allah, engkau akan mulai melihat Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas hidup manusia. Saudara, terlalu sering mata kita tertuju kepada masalah kita, kehilangan kita, kegagalan kita, kebangkrutan kita. Sampai-sampai kita tidak melihat lagi ada Tuhan di samping kita yang siap untuk menolong kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran jika kita seringkali dikuasai oleh bayang-bayang yang penuh dengan ketakutan.
dan kekhawatiran. Akibatnya kita lemah dan tidak berdaya sama sekali. Nah, yang kedua, mari kita sekarang memalingkan wajah dari masalah kepada Tuhan. Memalingkan wajah dari masalah kepada Tuhan. Ambillah Alkitab saudara, baca berulang-ulang, renungkan firman Tuhan, palingkan wajah saudara dari masalahmu kepada firman Tuhan. Jika dulu Daud meminta petunjuk dari Tuhan melalui efod. Efod itu semacam baju ya yang dikenakan oleh seorang imam ketika dia bertugas di Bait Allah. Dan di baju efod itu ada lambang 12 suku. Ya, 12 suku dari batu-batuan, batu-batu mulia. Dan ini digunakan oleh imam untuk menghadap Tuhan. Ya, dan Daud menggunakan ini ya untuk bertanya kepada Tuhan. Kalau dulu Daud menggunakan petunjuk, meminta petunjuk dari Tuhan dengan menggunakan efod, maka sekarang saudara dan saya memiliki Alkitab untuk jadi petunjuk, untuk meminta petunjuk Allah. Bacalah Alkitab karena di sanalah Allah akan memberikan petunjuk. Allah akan memberikan jalan keluar buat masalah dan persoalan saudara. Tadi saya katakan di awal bahwa bersama dengan Roh Kudus akan menjadi sumber hikmat saudara, sumber kekuatan saudara dan sumber inspirasi saudara. Ketika saudara membaca Alkitab, maka Roh Kudus akan menuntun, memberikan rema dari firman Tuhan yang saudara baca, dan itu adalah sumber kekuatan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mendapatkan rema dari Tuhan, rema itu akan disertai kuasa yang akan mendatangkan kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah jalan keluar yang Tuhan berikan bagi Daud. Jalan keluar yang Tuhan berikan kepada Daud juga merupakan jalan keluar yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Yaitu rema firman Tuhan. Daud sudah habis-habisan, rasanya tidak ada lagi jalan keluar. Tapi ternyata Tuhan sumber kemenangan bagi Daud. Dia menuntun langkah-langkah Daud menemukan jalan keluar. Saudara, ada seorang pelaut, perwira angkatan laut Amerika namanya Erwin. Ya. Erwin Rosenberg. Satu hari didapati bahwa dia mengidap penyakit kanker. Dan dokter berkata bahwa umurnya hanya tinggal 2 minggu lagi. Nah, sejak diketahui oleh kesatuannya bahwa dia mengidap kanker, maka dia diminta untuk mengundurkan diri. Saudara dalam keadaan sedih dan terpukul karena keadaan sakit, ya. Itu bukan keinginannya Erwin untuk sakit kanker yang akan merenggut nyawanya, dan dokter berkata hanya tinggal 2 minggu. Lalu kemudian apa yang dia dapat dari kesatuannya? Bukannya support, bukannya pembelaan, bukannya perhatian, tapi justru dia harus dikeluarkan karena memang itu peraturannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia berdoa dan bergumul kepada Tuhan. Dia meminta kemurahan Tuhan agar dia bisa melanjutkan hidupnya, dan Tuhan akhirnya menjawab doanya. Dia mengalami mujizat kesembuhan. Dia disembuhkan dengan total dari sakit kankernya. Nah saudara, Erwin dari sejak mudanya punya cita-cita ingin menjadi pemimpin di angkatan laut. Dia merindukan untuk menjadi orang yang berjasa bagi bangsa dan negaranya melalui angkatan laut. Tapi ketika dia dapati dirinya sudah sembuh dan ingin kembali bekerja di angkatan laut, ada peraturan yang melarang orang yang pernah sakit kanker dan pernah dikeluarkan untuk masuk kembali ke angkatan laut. Itu nggak mungkin, ya, karena peraturan itu ada undang-undangnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia mencoba bertanya ke mana-mana
ya, kepada para petingginya, dan mereka berkata ada peraturan yang melarang dia untuk kembali bekerja di Angkatan Laut. Kecuali Kongres menyetujuinya. Undang-undang ditetapkan untuk itu. Wah, kalau orang lain berkata lebih baik kamu menyerah saja, tapi justru ketika mendengar itu, Irwin berjuang untuk memperoleh undang-undang perubahan. Dan karena kegigihannya, akhirnya Presiden Amerika pada saat itu, Presiden Harry S. Truman, itu mengeluarkan undang-undang darurat, undang-undang istimewa, sehingga Irwin kembali bisa mendaftar ke Angkatan Laut Amerika. Dan sampai kepada akhir jenjang karirnya di Angkatan Laut, Irwin menjadi seorang laksamana muda di Armada ke-7. Nah, saudara, Armada ke-7 itu pernah mampir di Indonesia. Dan ketika Armada Angkatan ke-7 ini mampir di Indonesia, ini disambut oleh Angkatan Laut Indonesia di pelabuhan di Tanjung Priuk. Ini salah satu kapal yang pernah dipimpin oleh Irwin sebagai laksamana muda. Saudara, hal yang tidak mungkin tapi menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Apa yang Daud alami rasanya gak ada jalan keluar. Tetapi bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Rasanya sulit untuk bangkit kembali dari nasib buruk. Tapi Daud pegang janji Tuhan. Tuhan pernah berkata melalui Nabi Samuel bahwa Daudlah yang akan menjadi raja berikutnya bagi Israel. Dan janji Tuhan ini dipegang erat oleh Daud. Apapun yang hari ini aku hadapi, aku tetap akan menjadi raja Israel kemudian. Dan inilah pesan inilah yang terus dipegang dan membawanya memandang kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun rema firman Tuhan yang saudara terima, peganglah itu. Ya, andalkanlah itu. Karena Tuhan akan menggenapi janjinya. Yang ketiga, jangan tenggelam dalam kegagalanmu. Ya. Saudara, jangan lagi berpikir tamatlah riwayatku. Tamatlah karir dan bisnis saya. Habislah sudah pelayanan saya ketika melihat situasi saudara yang sulit. Tadi saya katakan bahwa Daud habis-habisan di dalam kondisinya, keadaannya, tertolak di mana-mana. Tapi itu tidak menghabisi harapan Daud. Dia memalingkan wajahnya dari masalahnya kepada Tuhan. Inilah yang perlu saudara lakukan. Jangan tenggelam dalam kegagalan saudara. Ingat, situasi saudara sekarang ini tidak menentukan masa depan saudara. Masa depan saudara ada di tangan Tuhan. Di tangan Tuhanlah kuasa untuk meninggikan dan merendahkan seseorang. Jadi berpalinglah kepada Tuhan. Karena dialah yang menentukan nasib manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah Roh Kudus yang saudara andalkan akan memberi inspirasi. Menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber hikmat, memberikan tuntunan menuju kepada kemenangan. Di saat saudara merasa semua harapan sudah sirna, dengarkan Tuhan, sumber pengharapan, yang berkata, engkau akan menang. Engkau akan menjadi pemenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di saat semua pintu-pintu tertutup, Dia yang membuka pintu bagi Daud, sedang membuka pintu bagi saudara. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Satupun tidak ada yang dapat menutup pintu yang dibuka oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, awal tahun saya menjalani perawatan di rumah sakit karena terkena COVID.
Nah, saya dirawat 12 hari di rumah sakit, tapi selama 3 hari awal saya mengalami kritis, masa yang kritis. Ya, karena kondisi saya terus tidak ada perubahan. Ya, kondisi saya drop, tidak ada perubahan. Di hari ketiga, dokter mendatangi saya dan berkata, "Pak, melihat kondisi Bapak, maka kami harus mengambil tindakan yang tidak biasa. Dan kami akan menjalankan terapi Gamaras bagi Bapak." Apa itu Gamaras, saya bertanya. Gamaras itu adalah bahan yang berasal dari puluhan ribu pendonor darah yang kemudian di screening. Setelah di screening, plasmanya kemudian dimurnikan sebelum digunakan untuk terapi itu. Jadi ini adalah plasma darah dari puluhan ribu pendonor, lalu kemudian dimasukkan dalam botol-botol kecil. Ya, dan saudara bisa terbayang kesulitan mendapatkan bahan ini dan mahalnya bahan ini. Satu botol kecil ini harganya 5 juta rupiah, ya, menurut rumah sakit. Dan satu hari saya akan membutuhkan 10 botol untuk terapi ini. Dan itu harus dilakukan selama 1 minggu penuh. Dokter berkata, "Pak, karena mahalnya obat ini, maka obat ini tidak ditanggung oleh asuransi, tidak juga ditanggung oleh pemerintah, tapi harus ditanggung secara pribadi." Lalu saya bertanya, "Jadi berapa biayanya, dokter?" Nah, pengobatan selama seminggu dan 1 hari menggunakan 10 botol, itu 1 botolnya 5 juta. Jadi 1 hari itu 50 juta. Kalau seminggu berarti 350 juta. Saudara, malam hari itu malam yang ketiga saya dirawat, itu saya bergumul dan berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, itu kalau berhasil, kalau tidak berhasil, apakah ini saatnya Tuhan memanggil saya pulang ke rumah Bapa?" Saya menyiapkan diri saya, tetapi kemudian sementara saya sedang bergumul dan berdoa, tiba-tiba ayat firman Tuhan yang berasal dari pengalaman Daud ini muncul di dalam hati saya. Maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Menguatkan kepercayaannya. Menguatkan imannya. Saudara, ayat ini menjadi rema yang tiba-tiba muncul di dalam pikiran saya percaya itu berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus membisikkan kata itu, ayat itu kepada saya, maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ini menjadi landasan doa saya sepanjang malam itu, saudara. Saya berlutut di samping tempat tidur di rumah sakit, dan kemudian saya berdoa, saya bilang, "Tuhan, saya percaya Tuhan yang saya sembah adalah sumber kesembuhan. Engkau tabib di atas segala tabib. COVID bukan apa-apa buat Tuhan. Tidak ada kuasanya di hadapan Tuhan." Jadi saya mulai berdoa dengan iman. Bangkitkan iman dan berkata, "Saya patahkan segala kuasa sakit penyakit ini di dalam nama Tuhan Yesus dan saya menerima kesembuhan. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saya." Saudara, saya berdoa dan bergumul terus sampai beban yang berat itu terangkat dari hati saya. Dan saya tidur dengan nyenyak malam hari itu. Istri saya ketika saya cerita ini, dia berkata, "Mungkin Papa mulai bangkit imannya karena dengar harganya yang sangat mahal." Dari mana kita membayar biaya rumah sakit yang sebesar itu untuk membayar biaya Gamaras? Saya pikir iya juga mungkin ya, tetapi saya percaya itu adalah tuntunan Roh Kudus, ya, yang membisikkan di dalam hati saya ayat ini. Ya.
maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, besok harinya ya dokter itu datang lagi. Siang hari dokter itu datang lagi dan berkata, "Pak, terapi gamma ras yang saya sampaikan kemarin itu tidak jadi digunakan untuk Bapak. Karena ternyata pagi ini kami mendapatkan laporan bahwa kondisi Bapak sudah mulai menuju kepada perbaikan. Kalau selama 3 hari saya tidak mengalami perbaikan malah justru menurun, hari keempat itu justru keadaan saya mulai berubah. Dan itulah yang membuat keputusan dokter untuk tidak menggunakan terapi ini dan saya harus menandatangani surat yang merelakan obat ini untuk digunakan oleh pasien lain. Karena memang obat ini tidak mudah mendapatkannya, sulit. Ya, dan karena saya tidak jadi menggunakannya, maka saya melepaskan hak saya untuk digunakan oleh pasien yang lain. Oh, dengan segera saya tanda tangan, saudara. Karena sesungguhnya saya tidak ingin menggunakan obat ini. Bukan hanya di samping mahalnya saja, tetapi berarti saya udah sangat parah sekali kalau menggunakan obat ini. Nah, inilah pertolongan Tuhan yang saya alami. Ketika saya mulai memalingkan wajah saya kepada rema firman Tuhan dan kemudian bergerak bersama dengan Roh Kudus, berdoa sampai memperoleh kelegaan dan kemenangan dan akhirnya Tuhan membuat perubahan di dalam kehidupan saya, di dalam kesehatan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini yang terakhir, bergeraklah mengerjakan rema dari Tuhan. Ketika kita mendapatkan rema dari Tuhan, jangan hanya berdiam diri, jangan sampai berhenti sampai di sana. Tapi kita harus mengerjakan rema itu bersama dengan Tuhan. Saudara, ayat ke-8 dan ayat 9 berkata begini. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan dia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud bergerak maju mengerjakan rema dari Tuhan. Dia tidak puas hanya dengar kekuatan, mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan, tetapi Daud mengerjakannya bersama dengan Roh Kudus yang memberikan rema kepada Daud. Daud bergerak untuk maju. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara mendapatkan rema firman Tuhan, jangan hanya berhenti dan puas dengan rema itu ketika saudara merenungkannya, tetapi saudara harus bergerak dan bertindak maju. Daud segera bergerak maju dengan rema yang Tuhan berikan. Daud tidak menunda-nunda atau rapat untuk minta pertimbangan orang-orangnya terlebih dahulu. Enggak. Begitu Daud mendapatkan rema itu, dia langsung kumpulkan pasukannya dan bergerak maju. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, sebagian orang sudah mendapat rema tapi tidak mau maju. Nah, ini banyak dialami oleh orang Kristen. Mereka sudah mendapatkan rema dari Tuhan, firman Tuhan yang memerintahkan agar mereka bergerak keluar dari masalahnya, tapi mereka masih asik saja dengan rema itu dan tidak bergerak maju. Nah, ini bandingkan ya saudara dengan bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Mereka sudah mendapatkan rema dari Tuhan untuk menaklukkan tanah Kanaan. Tapi apa yang mereka lakukan saudara? Yang mereka lakukan justru mereka tidak mau bergerak maju memasuki tanah Kanaan. Mereka berkata bahwa wah, orang Kanaan itu besar-besar seperti raksasa. Kita ini seperti binatang kecil yang tidak akan sanggup melawan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
ketika saudara diberikan rema untuk melangkah maju, maka saudara harus melakukan saat itu tanpa menunda-nunda. Coba lihat ketika Abraham mendapat rema dari Tuhan, bahwa Ishak korbankan itu di atas gunung Moria. Abraham menerima itu dengan tidak menunda-nunda. Segera keesokan paginya Abraham berangkat dengan Ishak untuk mengorbankan anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika orang Israel menolak untuk menaklukkan tanah Kanaan karena mereka berkata, mereka seperti raksasa sedangkan kita ini belalang, kita diinjak mati. Itu membuat Tuhan marah. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Musa, bangsa yang keras kepala dan bebal ini tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Kalian kuhukum beredar-edar 40 tahun di padang gurun. Saudara, mereka sedih mendengar itu. Lalu mereka mulai bergerak maju dan ingin menaklukkan tanah Kanaan. Udah gak ada rema, gak diperintahkan Tuhan untuk maju, malah mereka mau maju. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka mengalami kekalahan yang hebat. Banyak orang Israel yang mati dikalahkan musuh karena melangkah tanpa ada rema. Nah, kesimpulannya saudara, bergerak dengan rema, hasilnya akan berlimpah-limpah. Ini yang pertama, bergerak dengan rema, maka hasilnya akan berlimpah-limpah. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak menunda-nunda, dia segera bergerak dengan pasukannya yang 600 orang itu. Dan kemudian di seberang sungai Besor, 200 orang yang kelelahan harus berhenti dan menjaga barang mereka, dan mereka bertempur dengan 400 orang saja. Ini jelas kuasa Tuhan yang diandalkan, bukan kekuatan mereka. Yang kedua, ada rema tapi tidak dikerjakan, hasilnya nol. Kalau yang pertama tadi hasilnya luar biasa, maka ada rema tetapi tidak dikerjakan, hasilnya nol. Karena iman tanpa perbuatan itu tidak ada gunanya, itu mati. Ya. Nah yang ketiga, tanpa rema tapi melangkah, hasilnya mengecewakan. Seperti tadi bangsa Israel ketika sudah dengar hukuman Tuhan, mereka malah maju tanpa rema. Akhirnya apa? Mengecewakan, mereka banyak yang mati, dikalahkan oleh musuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah Daud, ya, kehilangan besar diubah jadi jarahan yang besar. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan oleh Daud. Yang menjadi milik mereka dapat mereka rampas kembali. Tapi yang luar biasa ayat 20 berkata, Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan Daud. Yang didapat oleh Daud adalah berlipat kali ganda. Karena apa? Karena orang Amalek ini sebelumnya telah menjarah di beberapa tempat. Nah jarahan itulah yang dikumpulkan bersama-sama dengan jarahan yang mereka ambil dari Daud dan orang-orangnya. Ketika mereka dikalahkan oleh Daud, Daud kembali merampas yang menjadi milik mereka dan mendapatkan jarahan yang diambil oleh orang-orang Amalek sebelumnya. Jadi berlipat ganda mereka mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita berpikir bahwa masalah itu selalu buruk. Tetapi sadarilah, justru bersama dengan masalah itu, Tuhan memberikan kelimpahan kepada Daud. Dan itu juga yang seringkali Tuhan ingin berikan kepada saudara. Ya. Jangan cepat-cepat marah. Jangan cepat-cepat menghakimi Tuhan dan berkata Tuhan tidak adil.
Tuhan tidak peduli dengan kehidupanku. Tuhan tidak sayang kepadaku. Tuhan tidak memperhatikan masa depan keluargaku. Mungkin itu yang saudara katakan kepada Tuhan ketika saudara menghadapi masalah yang berat. Tapi sebenarnya di balik masalah itu ada pembelaan Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Amin saudara. Justru mestinya kita bersyukur. Paulus menasihati jemaat dengan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Mungkin saudara situasinya seperti Daud. Terjepit, gak ada jalan keluar, habis-habisan. Tapi justru Tuhan membawa Daud untuk mengalami kelepasan, kemenangan besar, dan jarahan yang besar. Ada hasil yang berlimpah-limpah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya apabila kita berjalan bersama dengan Roh Kudus hari lepas hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami tentang pengalaman Daud. Ketika Daud menghadapi masalah yang berat, ketika Daud menghadapi situasi yang sulit, dia berpaling kepada Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan, dia menguatkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Sampai Tuhan memberikan rema dan kemudian Daud berjalan bersama dengan rema Tuhan. Mengalami kemenangan demi kemenangan dan menikmati berkat yang besar dari Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika Tuhan mengizinkan berbagai-bagai masalah dalam hidup kami, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tetapi ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Karena Tuhan yang memegang kendali kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Baik jemaat-Mu yang mendengarkan di rumah atau saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Ataupun sedang berada di luar kota, jauh dari keluarga. Kami yakin dan percaya Engkau melawat setiap kami. Kami berdoa, Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga. Apapun yang hari ini sedang dihadapi. Karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Bapa di surga, kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami melepaskan kuasa kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami COVID dan segala kuasa sakit penyakit kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan mendatangkan kesembuhan yang sempurna bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Shalom. Pengumuman yang menjadi perhatian bagi kita pada minggu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, program diakonia berbagi 100.000. Kami mengumpulkan donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Terima kasih untuk semua donasi yang Bapak Ibu Saudara telah berikan dan telah kami salurkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk memberikan donasi, kami siap menerima, mengumpulkan. Bapak Ibu boleh memberikan melalui nomor rekening yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu, atau juga melalui scan QRIS yang tersedia pada layar kaca. Yang kedua, layanan doa dan kanseling. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa dan kanseling untuk pergumulan yang dihadapi, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu Saudara. Tim doa dan kanseling diaspora dengan senang hati akan menghubungi Bapak Ibu Saudara untuk mendapatkan pelayanan doa dan kanseling. Yang ketiga, saksikan Talkshow Diaspora TV yang kita adakan setiap hari Sabtu di YouTube channel Diaspora TV pada hari Sabtu jam 1 siang.
Yang keempat, informasi ibadah GKRI Diaspora. Ibadah sekolah minggu jam 8 pagi live via Zoom. Ibadah raya pukul 10 pagi live streaming. Ibadah youth jam 14 atau jam 2 sore ya juga streaming, dan ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore juga streaming. Bapak Ibu Saudara yang merasa terberkati atas pelayanan diaspora, boleh men-share link diaspora kepada rekan, sahabat, teman, saudara, sehingga berkat yang Bapak Ibu terima boleh juga diterima oleh saudara-saudara atau rekan teman Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk perhatian saudara bagi beberapa pengumuman. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi pelayanan dari departemen-departemen yang ada di gereja kita. Dan saudara bisa memberikan persembahan itu dengan dua cara. Yang pertama, mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar kaca saudara. Atau yang kedua, men-scan QRIS yang ada di layar kaca saudara dan mengirimkan nominal yang saudara ingin persembahkan. Tuhan memberkati. Sebelum kita lakukan persembahan itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kepada Tuhan. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kesesakan kau beri kelegaan dengan iman kita di dalam kesedihan kau beri penghiburan dengan iman kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam membawa apa? Sukacita kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka nyanyikan hidupku, nyanyikan hidupku, nyanyikan hidupku siap. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah siang hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan kemudian menutupnya dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami membawa syafaat kami kepada Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Tigor yang saat ini ingin menyelesaikan hutang-hutangnya dengan bank. Tuhan tolong memberikan hikmat, memberikan kemampuan di dalam menjual semua aset yang diperlukan. Kami berdoa juga untuk Pak Samuel
yang bergumul karena putrinya Devina yang akan meninggalkan Tuhan Yesus. Mari Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menjamah hati Devina dan mengembalikannya kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Lena yang bergumul untuk suaminya yang saat ini sedang cuci darah. Mari Bapa, Engkau memberikan anugerah kesembuhan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Bapak Maxon Sitompul yang mengalami stroke. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala kuasa sakit penyakit dan anugerah kesembuhan dialami oleh Bapak Maxon Sitompul. Kami berdoa untuk Saudari Asina yang saat ini bergumul untuk usahanya dan kerinduannya mendapatkan jodoh. Kami berdoa untuk Pak Rudi yang saat ini sedang pemulihan dari COVID, kuasa kesembuhan memulihkan Pak Rudi. Demikian juga Pak Igan Nainggolan yang stroke ringan. Mari Tuhan, Engkau yang memulihkan kesehatannya sempurna seperti sedia kala. Kami berdoa juga untuk Pak Sakti dan Ibu Rika yang menjalani terapi. Tuhan, Engkau sungguh-sungguh memulihkan kesehatan kedua hamba-Mu ini. Kami berdoa juga untuk Ibu Hirim Sinaga yang mengalami patah tulang. Mari Tuhan, Engkau menjamah tulang pahanya sehingga pulih kembali dengan sempurna. Kami berdoa untuk Ibu Marice Sirait yang sakit ginjal, Ibu Sialoho juga yang bergumul untuk pemulihan keluarga, Saudara Yonatan yang mengalami sakit dari polip, dan juga pergumulan ijazahnya yang tertahan oleh perusahaan. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar dan pembebasan kepadanya. Kami berdoa untuk Ance, Agnes, Nandika yang mengalami hubungan yang tidak baik dengan orang tua. Roh Kudus, Engkau yang memulihkan hubungan mereka. Kami berdoa juga untuk Bapak Irfan yang sakit stroke dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Ibu Darti Panjaitan, Ibu Romondang Raja Guguk, Ibu Maria Siregar, dan Ibu Tambunan. Kami yakin dan percaya hidup mereka ada di tangan Tuhan dan kuasa kesembuhan Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Pemulihan terjadi. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Tuhan memberkati anak kami Ariel Marbun, Ibu Sari Ritonga, demikian juga Afia Rehayaan dan anak kami Jeremy Nainggolan yang berulang tahun minggu ini. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun yang telah lewat. Dan kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau menuntun langkah mereka sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan. Saat ini kami menyatukan hati kami berdoa bagi kota kami Jakarta, di mana banyak pasien COVID yang angkanya mulai meningkat akhir-akhir ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan kuasa sakit penyakit COVID dan kami mau menyatakan, melepaskan kuasa kesembuhan dari sakit penyakit COVID dari saudara-saudara kami di kota Jakarta ini yang mengalami COVID. Kami berdoa memberkati para dokter, para juru rawat, obat-obatan yang digunakan, juga tempat. Tuhan, Engkau memberkati semuanya sehingga Indonesia dibebaskan dari COVID. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menaikkan pujian kepada Allah. Beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan untuk bersatu dulu sejenak, kemudian satu dengan yang lain dapat memberikan salam. Dan jangan lupa nanti sore kita jumpa kembali di dalam persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Tuhan kiranya memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu dimanapun kita berada. Kita angkat pujian tadi. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tarian. Haleluya. Sebentar sore ibadah PJL, kita bisa mengikutinya. Dan minggu depan. Haleluya. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidupku dia. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidupku dia. Haleluya. Sama-sama dengan iman. Di dalam Kesesatan, dia beri apa? kau beri kelegaan. Di dalam Dalam kesedihan, dia beri penghiburan. kau beri Dengan iman yuk sama-sama katakan. kasih-Mu telah melenyapkan Segala fajar pagi membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidupku sia. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nyanyikan, Nyanyikan hidup, nyanyikan, nyanyikan hidup pujian. haleluya. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku, terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah.
untuk hidupku. Biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Shalom, saya Monique Rakers dari Yayasan Hadassah of Indonesia dan YouTube Fakta Israel. Sejak tahun 2016, saya mengedukasi orang Indonesia tentang Israel dan Palestina, tentang Yahudi, dan juga tentang sejarah Holocaust. Mengapa saya memilih pelayanan tentang Israel? Bapak Ibu, Israel ada di dalam Alkitab. Dan hingga saat ini kita sedang menyaksikan penggenapan dari nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab berkaitan dengan bangsa Israel. Jadi tunggu saya di Diaspora TV bersama dengan GKRI Diaspora. Sampai jumpa. Mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah.